Sekali lagi saya ulangi, untuk materi kita menggunakan portal divisi. Kebetulan saya sudah upload materi di sana. Nanti saya akan jelaskan seperti apa informasi yang akan kita gunakan untuk perkuliahan. Kemudian silakan enroll ke kelas ini dan juga masuk ke WA grup kelas ya. Kalau mungkin ada yang ketinggalan supaya nanti lebih mudah ketika kita melakukan evaluasi ya, atau mempermudah ketika kita melakukan penilaian untuk di dalam kelas ini. Nah, di dalam portal kalian di 4MAKX Financial Technology dan Data Analytics, di sini saya sudah setting sesuai dengan tanggal perkuliahan yang berlaku atau sesuai yang sudah ditetapkan untuk kelas kita ya. Nah, mulai dari tanggal 5 Maret sampai yang terakhir di bulan Mei kalau saya nggak salah ya, 14 Mei. Nanti akan saya isi sesuai dengan pertemuan. Nah, di sini sistem perkuliahannya biasanya saya menggunakan kombinasi dua sistem perkuliahan, sinkronus dan asinkronus. Seperti hari ini kita melakukan sinkronus dengan media Zoom meeting gitu ya. Biasanya kita menggunakan Zoom meeting yang disediakan dari perkuliahan ya. Nah, kan pastinya kan sudah diberikan emailnya atau diberikan linknya. Kemudian satu lagi adalah perkuliahan dan sifatnya asinkronus. Asinkronus ini digunakan untuk pembelajaran mandiri oleh mahasiswa, di mana materi tetap ada di UVC, tapi mahasiswa dituntut untuk lebih banyak mandiri. Nah, untuk yang pertama ini nanti akan saya coba, gitu ya, saya coba dulu untuk semi sinkronus dan asinkronus. Jadi kita tetap pertemuan dulu seperti ini, kemudian saya akan coba sesi asinkronus untuk kalian, untuk saya evaluasi. Kira-kira di pertemuan minggu depan kalian sudah siap belum dengan model yang seperti itu? Ada apa ya? Ada pertimbangan kenapa saya menggunakan kombinasi antara sesi sinkronus dan asinkronus itu memang untuk mengurangi frekuensi kita di depan layar ya, karena memang dengan kondisi pandemi seperti ini hampir semua pekerjaan dan juga masuk perkuliahan itu kan semua dilakukan di dalam Zoom meeting atau dalam perkuliahan di dalam tatap muka dengan layar. Nah, di situ saya akan mencoba untuk mengombinasikan sistem tersebut supaya menghindari masalah kejenuhan, kemudian masalah kendala-kendala terkait dengan kuota, internet, dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan kombinasi dua mekanisme tersebut. Di setiap tanggal, ya biasanya kalau kalian perhatikan di setiap tanggal, untuk setiap kelas saya selalu sama, akan ada instruksi perkuliahan. Jadi, ada tanggal tersebut kita ngapain aja. Kemudian materi biasanya saya akan sertakan di bawahnya sampai kepada ada kalau mungkin ada tugas dan sebagainya. Jadi untuk tanggal depannya belum ada. Nanti kalau sudah ada saya informasikan lagi. Jadi saya akan taruh di sini. Yang untuk sesi hari ini tanggal 5 Maret saya sudah berikan instruksi perkuliahan ya. Kita akan melakukan pertemuan menggunakan Zoom meeting ya sinkronus terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai rencana perkuliahan sampai pada saat UAS dan juga bagaimana proses evaluasi pembelajaran. Ini adalah hal utama dan hal yang terpenting di pertemuan awal supaya kalian bisa jelas nanti sistem dan mekanisme penilaian atau evaluasinya seperti apa. Kemudian kombinasi dengan asinkronusnya adalah mahasiswa akan melakukan pembelajaran mandiri. Nah, saya punya dua video pembelajaran yang sudah saya sediakan. Ya. Topik kita nanti mengenai pengenalan fintech dulu atau financial technology. Baik untuk orang pribadi maupun UMKM, tapi nanti saya akan menjelaskan seperti apa melalui video pembelajaran tersebut dan juga pada akhir sesi saya minta evaluasi dari materi perkuliahan yang dipelajari hari ini. Nah, untuk materi evaluasi biasanya tidak langsung di hari yang sama. Rata-rata sih antara 2 sampai 3 hari kerja, tergantung dari bobot materi yang ada. Kalau yang hari ini sih saya tadi setnya untuk sampai hari Selasa ya. Jadi kalau 2 hari kerja kan berarti Senin dan Selasa. Biasa saya selalu ambil di jam terakhir dari hari tersebut, jam 23.59. Oke. Kemudian di sesi hari ini saya sertakan rencana pembelajaran semester. Ini nanti akan saya bahas mengenai detail perkuliahan kita. Kemudian ini ada link untuk video pembelajaran, ada karena kita menggunakan kombinasi dua pertemuan ya, dalam sistemnya kan semi block gitu ya. Jadi di sini ada pertemuan untuk
sesi yang pertama dan sesi yang kedua saya gabungkan. Jadi ada 2 video pembelajaran. Intinya adalah kalian berkenalan dulu dengan apa itu yang namanya teknologi finansial atau mungkin financial technology ya, yang sebetulnya sudah ada dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Tetapi mungkin pemanfaatannya atau penggunaannya belum optimal. Kemudian di akhir sesi nanti saya akan minta tugas yang pertama yaitu mengenai evaluasi informasi dasar terkait dengan fintech. Ya. Di dalam video pembelajaran ini terdapat berbagai macam platform fintech yang dibahas secara sekilas ya. Dan juga nanti akan disertakan materi-materi penunjang perkuliahan. Nah, dari tersebut saya cuma minta salah satu dari kalian membahas platform fintech-nya. Setiap orang satu, dan saya minta tolong nanti ketua kelas untuk memastikan bahwa tidak ada yang sama. Jadi misalnya nih, misalnya Monifa pakai mau membahas mengenai OVO gitu ya, berarti OVO udah nggak boleh dibahas lagi. Mungkin yang lain bisa bahas mengenai GoPay, ShopeePay, atau apapun bentuknya. Jadi nanti silahkan diatur tersendiri. Saya nggak tentukan, tapi kalian sudah bisalah mengatur sendiri. Nanti dikoordinir oleh ketua kelas juga. Dengan ulasan tersebut isinya ada 4. Yang pertama, informasi dasar mengenai platform. Jadi platform tersebut itu apa sih kegunaannya, kemudian kapan sih dia mulai muncul gitu ya, fasilitasnya apa saja, dan yang kedua, mengapa kalian pilih platform tersebut untuk dibahas. Apakah mungkin kalian sudah sering familiar atau sudah menguasai, atau menurut kalian itu adalah platform yang baru yang relatif bisa punya prospek cerah di Indonesia misalnya. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana keunggulan dan kelemahan platform tersebut. Ya, pasti kan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Dan yang terakhir, kira-kira menurut kalian bagaimana platform tersebut bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, tugas ini atau ulasan ini saya tidak membatasi ya, berapa panjangnya atau berapa banyak kata-katanya, bebas ya, bebas. Yang pasti adalah pastikan bahwa kalian memilih platform yang tidak sama, kemudian gunakan referensi-referensi yang akurat, yang valid ya. Biasanya ada websitenya masing-masing atau dari handbook yang nanti saya akan berikan itu juga boleh dari situ, dan di situ kalian bisa melakukan evaluasi untuk salah satu jenis saja supaya kalian bisa lebih memahami berbagai macam platform fintech yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian di bagian paling terakhir ini saya sudah sisipkan materi perkuliahan untuk 1 semester. Jadi materi ini sampai UAS. Nanti isinya ada 8 materi. Saya akan jelaskan setelah ini. Ya, jadi silakan di-download. Kalau saya nggak salah sih cukup besar ini, hampir 100 mega. Tetapi ini untuk digunakan dalam 1 semester. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mulai membahas mengenai rencana perkuliahan? Ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya akan pindah ke rencana perkuliahan. Nah, di sesi ini kita akan membahas mengenai rencana perkuliahan. Rencana perkuliahan ini nanti kalian bisa download di UVC ya. Saya akan jelaskan dulu. Di sini kita punya tujuan pembelajaran ada 14 ya, 14. Tapi pada dasarnya ada sekitar 8 ya. 8 yang utama. Apa saja itu? Yang pertama, pada saat nanti kita mempelajari materi ya, materi ini kita akan peruntukkan kalian untuk memberikan pemahaman ya. Di sini kita lihat Pak, ada dua tema pembelajaran. Yang pertama adalah fintech, yang kedua data analisis. Di bagian fintech ini semacam literasi keuangan digital untuk kalian, baik untuk orang pribadi maupun untuk UMKM. Kenapa yang UMKM saya sertakan ya? Karena di Indonesia UMKM itu cukup banyak. Kemudian mahasiswa juga ada beberapa yang sudah mulai merintis bisnis UMKM. Karena modal, karena keterbatasan modal, waktu dan sebagainya, belajarnya biasanya dari UMKM. Sehingga melalui materi ini kita akan mempersiapkan mahasiswa bagaimana bisa mempelajari jenis-jenis literasi keuangan digital, termasuk pembayaran digital,
kemudian perkembangan yang ada di Indonesia, dan seterusnya. Baru ada bagian yang kedua, kita masuk ke data analisis. Nah, data analisis ini istilahnya itu semacam semi-pro. Jadi kita kan membekali kalian dengan bagaimana menggunakan komputasi, ya, menggunakan beberapa aplikasi, ya, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS, eViews maupun Stata. Jadi saya bekali kalian dengan cukup banyak peralatan, dari yang paling mudah, yang paling ada di tempat kalian, Excel, sampai yang harus repot-repot install segala. Tujuannya satu, untuk kalian bisa mengkombinasikan bagian analisis kepada perkembangan bisnis atau penggunaan teknologi finansial yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di bagian data analisis itu saya menyebutnya experiential learning, karena kalian nanti akan belajar melakukan pengolahan data secara mandiri. Nanti saya akan bantu dengan model video pembelajaran sehingga kalian bisa lebih mudah dalam melakukan evaluasi. Nah, di sini bahan kajian kita untuk 2 sesi yang pertama adalah fintech untuk keuangan pribadi dan UMKM. Setelah itu minggu depan kita akan membahas 2 jenis media pembayaran atau garba pembayaran digital, ya, payment gateway. Ada juga yang menggunakan QR codes atau digital payment. Pada sesi yang berikutnya lagi, kita akan membahas bagaimana survei aktivitas fintech di Indonesia, termasuk dengan kinerjanya, baik dalam bentuk digital banking, ada juga yang namanya credit scoring, dan ada yang namanya crowdfunding. Kalau mungkin ada yang baru mendengar, nanti saya akan jelaskan sekilas dulu. Di sesi yang ketujuh, ya, harusnya kita berbicara mengenai program pemerintah. Jadi pemerintah sudah mulai mencanangkan program untuk menyertakan fintech kepada aktivitas bisnis yang ada di Indonesia, mulai dari yang terkecil, yaitu UMKM. Nah, lepas dari UTS, kita murni menggunakan data analisis. Jadi kita akan bermain dengan angka, bermain dengan software, ya, untuk melihat bagaimana data-data yang kita miliki, data-data pasar utamanya. Kita akan melakukan evaluasi atas aplikasi-aplikasi yang ada, dan juga bisa membuat pertimbangan tertentu untuk bisa dilakukan kajian atas keuangan digital yang kita miliki. Nah, saya menyertakan 8 materi di sini, ya. Ada handbook untuk fintech keuangan pribadi, handbook untuk UMKM, kemudian materi mengenai payment gateway, QR codes, gitu kan. Kemudian ada survei, termasuk crowdfunding juga, dan juga yang terakhir adalah buku mengenai business analytics atau data analytics. Nah, yang menarik di sini mungkin yang relatif baru adalah crowdfunding atau urun dana. Urun dana ini bukan seperti reksadana, ya, tetapi mekanisme ini seperti mirip koperasi. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang sudah pernah ikut investasi crowdfunding, gitu ya. Jadi crowdfunding ini digunakan untuk aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan dalam skala besar, ya. Ada keuntungan tapi kecil, ya. Dan dia biasanya mengelompokkan untuk investor-investor yang modalnya nggak terlalu besar, justru yang levelnya menengah ke bawah, ya, kecil-kecilan. Sehingga nanti dengan model tersebut, ya, dia akan mengumpulkan dana dan melakukan investasi berdasarkan kelompok investor tersebut. Nah, yang paling ngetren terakhir itu justru ada di crowdfundingnya Ustadz Yusuf Mansur tuh. Itu cukup menjadi menyita perhatian dari Bapepti, ya, terkait dengan transaksi digitalnya. Kalau yang terakhir yang kena kasus itu kan justru yang Binomo. Nah, Binomo itu sebenarnya bukan crowdfunding, tapi dia menggunakan konsep crowdfunding, tapi uangnya ternyata dijadikan ajang untuk melakukan penggelapan. Jadi itu perbedaannya di situ. Nah, harusnya sih semua diawasi oleh Bapepti dan OJK. Oke. Nah, selama perkuliahan, saya punya 7 video pendukung yang sebenarnya sudah dibuat dari mulai kita kuliah tahun lalu, ya. Jadi nanti kita akan coba masuk ke sini. Beberapa nanti akan saya langsung linkkan di UVC, kemudian nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, untuk teknik penilaian kita di sini akan ada evaluasi tugas dan UTS. Nah, untuk tugas akan diambil dari setiap kali pertemuan, gitu ya. Modelnya ada 2. Di dalam kelas asinkronus kita hanya menggunakan model assignment atau tes online.
Tetapi dalam perkuliahan sinkronus akan ada dua evaluasi. Yang pertama adalah terkait dengan keaktifan diskusi kalian di kelas, dan juga ada tes online-nya. Jadi saya tidak akan mendengar lagi bahwa saya selalu datang kuliah Pak, saya selalu mengerjakan tugas Pak, tapi kenapa nilai tugas saya kurang? Karena ada keaktifan diskusi kelas yang biasanya tidak dipenuhi. Jadi cuman ya seperti kalau kita di kelas itu kan cuma datang, duduk, lihat, dan pulang gitu. Jadi tidak ada aktivitas apapun yang menunjang perkuliahan, nah itu tidak bisa kita akui. Jadi ini adalah bentuk dari nilai keaktifan yang akan dievaluasi tersendiri. Dan ini akan dilakukan ketika kelasnya dalam bentuk sinkronus seperti ini. Ya. Jadi ada dua ya. Kalau sinkronus ada dua evaluasi, tapi kalau asinkronus cuma satu evaluasi, yaitu tes online. Ya. Bobotnya kalian bisa lihat di sini di dalam RPS masing-masing sudah dibagi ya. Ini totalnya tetap 21 gitu ya. Nah, bobot terbesar itu ada di setelah UTS biasanya. Kenapa? Karena di sini adalah dituntut mahasiswa secara individu mengembangkan yang namanya latihan mandiri untuk membuat analisis data dan sebagainya. Maka di sini penilaiannya bukan cuma keaktifan di kelas, tetapi laporan hasil analisisnya. Nah, jadi kalian melakukan analisis dengan Excel mungkin, EViews mungkin, SPSS mungkin, ataupun Stata, yang manapun yang kalian bisa, kemudian membuat laporan, nah di situ yang akan dievaluasi. Oke, tuh. Kemudian ini peta konsepnya, ini materi kita terkait dengan fintech, kemudian materi kita main data analytics, jadi sudah dipisahkan sedemikian rupa sehingga nanti tidak saling tumpang tindih dalam sesi perkuliahan. Kemudian, nah ini tadi tugasnya ada dua, ya, 15% pertama untuk yang fintech, 15% yang kedua untuk data analytics. Nah, untuk kriteria kelulusan sama seperti yang lain, jadi nilai A itu dimulai dari 80 ke atas, kemudian 56 ke atas itu baru dinyatakan lulus. Kalau kurang dari 56 gitu ya, nggak bisa dinyatakan lulus. Kalaupun nilainya 55, 54 tetap nggak bisa. Nah, ini untuk evaluasi tugasnya. Tugasnya ada dua jenis. Yang pertama adalah terkait dengan fintech dari sebelum UTS. Ya. Nanti akan ada evaluasi. Ya. Ini evaluasi 10 menit ini jika kita lakukan di kelas fisik ya atau kelas offline. Nah, karena di sini kita menggunakan sistem online, maka untuk evaluasinya sesuai dengan waktu yang disediakan di UVC. Kemudian untuk analisis data, ini saya akan minta juga mahasiswa melakukan latihan mandiri, biasanya 60 menit di kelas ya. Tapi kalau ini sama seperti yang fintech, diberikan waktu, diberikan jam untuk kalian bisa submit sampai tanggal berapa dan jam berapa. Oke. Itu untuk penjelasan mengenai rencana perkuliahan. Nah, untuk materi yang ada atau materi perkuliahan, hari ini kita akan membahas sebetulnya dari handbook-nya ya. Tapi nanti saya akan mulai saya akan coba dengan sesi asinkronus. Jadi dengan dua video pembelajaran tersebut, silahkan kalian pahami. Nggak panjang sih, jadi bisa kalau mau diulang-ulang masih lebih enak gitu ya. Saya akan usahakan untuk membuat tidak terlalu lama sehingga misalnya kalian sedang di jalan atau mungkin sedang menunggu dan sebagainya nggak akan cukup makan waktu ya ketika melakukan pembelajaran secara mandiri. Ya. Ini adalah materi-materi yang saya siapkan untuk kalian semua yang di UVC. Yang pertama adalah handbook untuk keuangan pribadi. Ini semua aplikasi-aplikasi fintech yang ada di sini itu bisa dipelajari dan juga pasti gitu ya. Yang pasti itu dekat dengan kehidupan kalian. Contoh ShopeePay. Siapa sih yang nggak pakai gitu kan? Mungkin kalau mahasiswa justru lebih sering pakai ya dibandingkan dengan saya gitu ya. Kemudian ada juga Dana ya. Ada juga mungkin model seperti ini, ada kami ini untuk pinjaman sebagainya, Investri dan sebagainya. Ada yang mungkin belum familiar, tapi ada juga yang sudah ada di sekeliling kita. Yang kedua materinya adalah mengenai fintech untuk UMKM. Kurang lebih sama, kita berbicara mengenai platform-platform yang digunakan sebagai penunjang
keuangan secara digital. Yang ketiga, ini ada white paper atau laporan evaluasi bagaimana melihat garba pembayaran digital di Indonesia atau payment gateway yang ada di perekonomian digital di Indonesia. Ini sudah ada ulasannya. Kemudian yang berikutnya, materi yang lanjutannya adalah mengenai bagaimana mengaplikasikan QR codes. QR codes untuk model pembayaran digital yang bisa dipakai untuk segala macam jenis aktivitas, ya. Mulai dari belanja, kemudian pembayaran tagihan, pembayaran televisi dan sebagainya, kemudian untuk investasi, ya, sampai ke pemesanan makanan dan sebagainya, ya, macam-macam. Jadi QR code itu sudah menjadi hal umum di sekeliling kita. Materi berikutnya yang saya sertakan adalah mengenai survei dari pengguna teknologi finansial di Indonesia. Nah, kebetulan survei yang terakhir itu baru masih di tahun 2019-2020. Ya. Mungkin paketan berikutnya adalah 2021 dan 2022 yang akan diterbitkan nanti di 2023. Jadi kita menunggu saja. Artinya di sini surveinya tidak bisa dilakukan setiap tahun ya karena melihat perkembangan dan kondisi yang ada ya 2 tahun sekali, dan kebetulan kita dapat di tahun yang di tengah-tengah surveinya. Jadi kita bisa mendapatkan laporan surveinya adalah yang paling akhir, yang terbaru itu di 2020. Materi berikutnya yang saya sertakan adalah laporan mengenai digital banking di Indonesia yang dikeluarkan oleh McKinsey. McKinsey ini saya pakai, kenapa? Karena dia merupakan salah satu lembaga survei terbaik ya di dunia. Sehingga apapun yang dikeluarkan oleh McKinsey, saya rasa cukup punya dasar yang kuat dan juga bisa kita kembangkan di sisi aktivitas kita dalam Indonesia atau kegiatan kita di Indonesia. Bahkan banyak sekali karyawan McKinsey yang dia merupakan orang-orang Indonesia, sehingga aktivitasnya akan bisa mudah sekali dideteksi dan juga aktivitasnya itu lebih mudah untuk melakukan atau mencerminkan perilaku-perilaku yang ada untuk orang Indonesia. Materi berikutnya yang saya sertakan di situ adalah mengenai tata kelola inovasi dalam bentuk credit scoring. Jadi ada pemeringkatan untuk angka kredit atau untuk pinjaman bagi pengguna ekuitas tertentu. Nah, di sini mungkin kalian perlu tahu dan kalian bisa memahami bahwa aktivitas kredit itu sudah menjadi hal yang konsumtif di Indonesia. Salah satunya juga menggunakan fintech. Jadi kalau misalnya kalian sering mendengar adanya namanya pinjol atau pinjaman online, itu merupakan salah satu bentuk kredit dari fintech. Tetapi pelaksanaannya diawasi oleh peraturan OJK. Nah, yang tidak diawasi bagaimana? Yang sering kalian lihat dan temukan di televisi, ya, pinjaman online yang bodong kasusnya, yang berapa bulan aja tiba-tiba bunganya bisa 100% lebih gitu ya. Itu salah satu bentuk dari evaluasi fintech yang ada di Indonesia. Kemudian materi berikutnya adalah mengenai crowdfunding atau laporan urun Sorry dana. Pak, boleh Ya, pause? Boleh oke. bertanya mumpung masih berkaitan yang tadi Bapak bilang. Ya, gimana? Mengenai yang tadi Bapak bilang kalau yang nggak di bawah OJK itu tiba-tiba nanti cuma hitungan berapa bulan atau bunganya udah 100% seperti itu ya tadi. Mm-mm. Jadi kalau yang di bawah OJK dia itu punya patokan ya Pak, nggak sembarangan kasih bunga gitu langsung, maksudnya itu ada berkaitan nggak bisa semaunya perusahaan yang menentukan bunganya ya. Oke, saya jawab seperti ini. Jadi kalau nih misalnya kita mau membuat perusahaan finansial, misalnya nih kita bikin perusahaan finansial. Nah, kalau finansial bergerak di bidang fintech, contoh nih kita seperti mau menyaingi GoPay atau menyaingi OVO gitu ya, boleh-boleh saja. Nah, kita ajukan itu ke OJK dan akan dievaluasi oleh Bapepti untuk transaksi digitalnya. Kenapa seperti itu? Yang pertama akan diawasi pergerakannya. Kita akan dicek ekuitas kita cukup atau tidak seandainya ada komplain dari customer. Dan yang kedua, untuk terkait investasi, ya, dia sudah ditentukan batasan dari pemerintah. Yang pertama batasannya adalah suku bunga. Suku bunga harus mengacu ke suku bunga Bank Indonesia.
Misalnya suku bunga Bank Indonesia 11%. Jadi kita nggak boleh lebih besar daripada itu. Nah, yang kedua adalah harus ada dana simpanan di namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Itu bukan hal yang asing kan buat kalian. Nah, apa fungsinya adanya LPS? Jadi kalau terjadi kegagalan investasi gitu ya, investasinya bodong gitu misalnya, perusahaannya bangkrut, maka LPS yang akan menjamin si nasabah. Contoh kayak kasusnya dulu Bank Senturi, Bank Mutiara ya, yang dibangkrutkan gitu ya. Nah, karena dia terlambat pendaftaran LPS-nya, jadi hanya bisa di-cover 1 miliar per nasabah. Nah, bagaimana kalau saya punya investasi 1,5 miliar gitu ya di bank tersebut, maka saya cuma bisa diganti oleh pemerintah, diganti ya dari pemerintah cuma maksimal 1 miliar. 0,5 miliarnya ya dianggap hilang. Nah, itulah fungsinya kenapa harus terdaftar di OJK dan diawasi oleh Bapepti. Bahkan mungkin ya, ini mungkin ya, saya nggak tahu mungkin kalian pengguna, user atau apa gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan, mulai dari kasusnya si Gozali yang NFT, kemudian muncul aset kripto ya, mau siapa kayak yang mau Anang Hermansyah yang bikin aset kripto, sampai siapa itu Rizky Biliar yang mau bikin aset kripto dan sebagainya ya, itu semua akan mengajukan ke Bapepti dan juga memajukan ke diawasi oleh OJK supaya investasi mata uang yang dikeluarkan oleh dia ya itu mereka itu tidak investasi yang asal-asalan. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, kan tadi katanya investasi kayak gitu dijamin sama LPS. Tetapi kan kalau kayak LPS itu kan jaminnya nggak cuma investasi yang dari fintech, tapi juga kayak contohnya ada deposito gitu dari bank. Betul. Nah, terus kalau misalkan dari sisi investor tuh gimana ya Pak, ngakalin investasinya supaya tetap bisa tercover sama LPS, tapi juga apa ya? Jadi nggak itu loh Pak, kalau misalnya kayak kita investasi Strategi deposito investasinya, kan, guys. iya, karena kan kalau kayak deposito dia cuma mentok di 2 miliar tuh coverage-nya. Iya. Nah ini gimana ya Pak? Soalnya kan kayak terlalu dibatas-batasi per nasabah gitu dari sumber investasi yang beragam. Kalau menurut saya nih, menurut saya tidak akan ada yang bisa 100% cover, itu udah pasti gitu ya. Namanya investasi itu kan artinya kita siap untung, kita siap rugi. Itu hukumnya gitu. Makanya investasi tidak boleh menggunakan uang sehari-hari, betul-betul uang yang idle capacity yang kosong gitu. Nah, kalau kamu tadi berbicara mengenai jadi strateginya gimana ya, Pak? Ya bermacam-macam. Ada yang menggunakan diversifikasi. Jadi sebagian di deposito, sebagian di saham, sebagian di reksadana dan sebagainya gitu kan. Contoh yang paling real adalah misalnya deposito. Coverage-nya ini kalau saya dulu kan coverage-nya masih 1 miliar gitu ya, atau 500 juta gitu ya. Jadi saya akan taruh deposito maksimal segitu. 450 misalnya gitu atau 500 juta maksimal di satu bank. Sisanya apa? Pindah ke bank lain yang dia punya coverage-nya semaksimal mungkin. Jadi misalkan 500 juta di bank A, 500 juta di bank B. Jadi kalau misalnya bank A bangkrut, ya saya dapat coverage dari pemerintah. Bank B kan biasanya nggak bangkrut gitu. Atau misalnya dua-duanya bangkrut, saya dapat coverage dari pemerintah 500, dari bank A yang dari bank B 500. Jadi kita sebagai investor juga harus berpikir bijak. Berapa ketentuan paling tingginya atau maksimumnya, ya kita jangan melebihi itu. Kalau kita tahu bahwa itu akan bermasalah gitu. Bahkan untuk bank-bank yang cukup besar ya, misalnya kayak Bank Mandiri, Bank BCA dan sebagainya, misalnya nih gitu kan, yang kita yakin nggak bakal bangkrut dan sebagainya, ini kondisi yang seperti ini kita nggak pernah tahu gitu. Jadi tetap sih kalau menurut saya ada acuan dari pemerintah itu pasti punya manfaat atau punya maksud untuk memproteksi si nasabah atau customer gitu. Kira-kira begitu Gus jawaban dari saya. Oke Pak, jelas. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Tadi kita bicara mengenai crowdfunding gitu ya. Nah, crowdfunding ini sebetulnya masih relatif baru kalau di Indonesia. Ya.
Saya sih belum pernah mencoba masuk. Kalau teman saya sudah, jadi memang dia mulai mulai coba aktif di crowdfunding. Betul-betul mekanisme sama seperti koperasi. Ya. Artinya uangnya kecil-kecilan, tapi ya namanya hukum finansial ya, high risk, high return. Ya. Kalau low risk ya low return juga. Ya. Risikonya kecil, tapi pendapatannya juga kecil. Ruginya kecil, tapi kalau untung ya sedikit. Jadi intinya seperti itu. Nggak ada kalau kalau risikonya kecil, untungnya besar, itu namanya korupsi, ya kan? Nggak mungkin seperti itu. Jadi pasti akan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan ini sama seperti itu, cuman relatif lebih kecil. Nah, materi terakhir untuk yang fintech yang saya sertakan di UVC kalian itu adalah mengenai program pemerintah, di mana pemerintah betul-betul mendorong para UMKM menggunakan fintech. Ya supaya satu menghindari mobilitas ke perbankan, mengurangi kasus kejahatan ya misalkan. Terus yang kedua mengurangi peredaran uang. Jadi kita nggak pegang uang cash terlalu banyak, tapi mainnya pakai apa? QR codes gitu ya, pakai uang digital dan sebagainya. Bahkan uang kita ngendep aja di situ. Itu yang terjadi kan seperti kayak di Starbucks itu, dia bisa lebih kaya daripada bank. Kenapa? Karena uang nasabahnya atau uang customernya, misalnya kalian punya apa itu namanya kartunya Starbucks, kalian isi dana di situ, tapi nggak dipakai-pakai. Itu kan sebenarnya uangnya disimpan oleh si Starbucks-nya. Nah kalau dia mau puterin untuk investasi kan sama aja, jadi kayak perbankan aja dia jadinya sekarang. Itu kira-kira begitu. Nah di pemerintah memang sengaja membuat modernisasi sistem pembayaran ya. Tujuannya supaya UMKM juga lebih familiar. Apalagi tiba-tiba nih ya di masa pandemi seperti ini muncul, nah pas fintech juga lagi mulai apa ya, mulai naik di UMKM, pandemi datang, hampir semua transaksi malah justru cashless. Bahkan kalian bayar apapun ya, cuman pakai QR code ya, atau transfer atau apa, atau nanti pakai Gojek bayarnya dan sebagainya. Pokoknya hampir sekali sedikit sekali ada transaksi dengan keuangan. Nah ini terdukung ya, ada program pemerintah betul-betul terjalankan dengan baik melalui kebetulan karena kondisi pandemi ini jadi malah dia lebih cepat pergerakannya. Itu semua materi-materi yang saya bantu kalian untuk share yang ada di e-booknya, saya share juga di UVC supaya nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut ya, karena saya yakin perkuliahan itu tidak cukup di dalam kelas ya, tetapi harus disupport, harus dikembangkan dengan kemampuan kalian belajar mandiri di luar kelas. Ya. Materi yang terakhir yang terkait dengan mata kuliah kita adalah satu buku ya, ini buku ya, ini jadi nggak usah di print, nggak usah di apa, ini ada 1000-an halaman ya. Jadi dari materi ini kita akan belajar, ini kita pakai untuk setelah UTS nanti, bagaimana cara melakukan pengolahan data dengan data-data pasar. Jadi kita nggak pakai data-data yang aneh, data yang ada di pasar, misalnya inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Jadi nggak yang ribet-ribet, tetapi ada hubungannya dengan akuntansi dan juga dalam pelaporan keuangan. Tujuannya satu ya, tujuannya satu. Kita menguasai teknologi keuangan, tetapi kalau kita nggak bisa melakukan analisis ya, sama aja kita akan tergantung sama mesin tersebut. Nah, mesin dengan manusia harusnya lebih hebat manusia, karena yang menciptakan mesin adalah manusia. Oleh karena itu, mata kuliah ini mengkombinasikan, pertama kalian berkenalan dengan mesinnya dulu, fintech-nya dulu. Dan yang kedua, kita perkuat kemampuan kalian dengan analisisnya. Tuh. Itu yang bisa saya informasikan untuk materi kita selama 1 semester yang diawali dari hari ini. Oke. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dulu? Pak, fintech Ya. ini kan sangat berkaitan dengan urusan barcode ya Pak. Kayak itu kan kayak tadi Oke. Bapak bilang kayak untuk UMKM ini ingin didorong lebih menggunakan fintech ini kan. Uh, Sedangkan itu kan semakin kayak sekarang kan apa-apa juga memang akan lebih menggunakan sistem barcode. Nah, saya salah alamat gak ya kalau tanya ke Bapak itu sebenarnya maksudnya memang sekarang ini kita pun bisa membuat barcode kan. Ya. Tapi karena saya sempat mendapatkan informasi mengenai di balik barcode ini hal yang tidak berupa hal yang negatif. Nah, saya mau tahu dari Bapak sebagai pengajar gitu.
bisa nggak diinformasikan yang maksudnya lebih yang sesuai dengan yang apa ya? Saya mau tahu sebenarnya barcode ini eh, asal usulnya gitu aja kurang lebih Pak. Oke, Terima kasih. saya luruskan dulu ya, Santi ya. Jadi, Santi ya tadi benar ya. Iya Gitu Pak. ya. Kita tidak membahas mengenai barcode-nya sebetulnya. Jadi yang kita bahas mengenai transaksi digitalnya. Kebetulan salah satu jalur masuknya adalah bukan barcode, QR code. Beda ya. Kalau barcode kan data-data pribadi. Kalau QR code itu biasanya data keuangan ya. Tapi bentuknya sama gitu. Nah, Iya. saya luruskan dulu di situ ya. Jadi yang Baik. kita pelajari di sini adalah bukan memaksa pengguna gitu ya, atau UMKM atau seperti kita juga menggunakan barcode, tidak seperti itu. Tetapi melalui program pemerintah, pemerintah mengharapkan adalah transaksi kita itu masuknya ke digital payment. Tidak harus pakai QR code-nya, transfer juga boleh gitu. Atau kalau kalian misalnya contoh kalian pesen GoFood, itu kan nggak pakai QR code-nya, langsung bayar dengan saldo akunnya di situ. Itu namanya transaksi digital juga. Nah, model yang seperti itu, model seperti OVO, GoPay, Dana gitu ya. Itu yang ShopeePay gitu yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah supaya mengurangi posisi uang kertas atau uang logam atau uang fisik yang ada di pasar. Ya. Kenapa itu menjadi penting gitu ya? Kenapa itu menjadi yang utama? Karena produksi uang kertas, produksi uang apa namanya, produksi uang koin dan sebagainya itu kan lebih mahal ya, dibandingkan untuk maintenance sebuah server, sebuah apa namanya itu pusat data, database keuangan itu lebih murah ya biayanya dibandingkan seperti, dan pemerintah mengharapkan supaya mobilitas orang, kebetulan dengan masa pandemi ini mobilitasnya jadi berkurang dengan cara apa ya, pakai pembayaran digital gitu. Jadi kalau di ini pengalaman saya tahun lalu, saya mengajar mata kuliah ini juga di program studi Sistem Informasi SI. Ya. Ya. Di situ anak-anak Sistem Informasi mereka bisa melihat celahnya bahwa QR code itu bukan selalu hal-hal buruk. Jadi memang ada celah, tetapi di situ ada juga proteksi, ada juga link. Jadi kalau ada yang memanfaatkan celah dari QR code atau barcode, dia juga akan ketahuan atau terdeteksi oleh sistem usernya siapa yang melakukan apa namanya rangkit sistemnya atau yang dia mencoba intrusion ke sistemnya siapa. Anak-anak IT tahu bahwa mereka itu bisa melacak hal tersebut gitu. Jadi bukan berarti dia yang terbaik, tidak, tetapi setiap mekanisme pembayaran digital itu pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan tersebut bisa diminimalisir atau tidak oleh pemerintah ya. Karena dia sedang melakukan program ini ya, otomatis mereka akan menjamin dan pemerintah akan mengusahakan hasilnya gitu ya, hasilnya menjadi yang terbaik gitu. Kira-kira begitu Santi untuk menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak, ada saya ya? mau nanya. Ya, Kalau fintech itu kan sebenarnya dia mengumpulkan investasi dari masyarakat ya, secara kurang lebih. investasi dan transaksi ya, Gus. Iya. Mm-mm. Nah, terus sebenarnya kalau misalkan ada nasabah yang menanamkan uangnya di fintech seperti itu, Hmm. sebenarnya memang fintech ini sudah punya izin belum dari pemerintah untuk melakukan mungkin sejenis reinvestasi atau penanaman modal kembali gitu menggunakan uang nasabah tersebut, Pak? Sudah, Gus. Jadi untuk saat ini sudah ada Asosiasi Fintech Indonesia. Ya. Dari asosiasi tersebut, mereka yang mengurusi fintech-fintech baru harus terdaftar. Nah, supaya bisa terjamin oleh pemerintah. Nah, yang tidak terdaftar, nah biasanya itu memang seringkali ada masalah gitu ya. Tetapi pada prosedur utamanya belum 100% memang ya, tetapi asosiasi ini akan mensortir dan dia mendaftarkan resmi ke pemerintah. Sama seperti kalau kita mendirikan sebuah perusahaan. Kan harus tercatat ya dengan akta notaris. Dan di fintech pun seperti itu. Harus ada akta pendiriannya. Nah, kalau dibilang tadi seperti reinvestasi dan sebagainya, memang mekanismenya fintech itu mirip seperti digital banking. Jadi perbankan
yang dirubah statusnya menjadi benar-benar digital. Jadi nanti dia tidak akan menggunakan mungkin customer service gitu ya, aktivitasnya itu betul-betul semua by mesin, digital banking semuanya. Begitu, Gus. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak mau nanya. Ya, Pak, sorry ya Pak, kita tuh sering kepo Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, itu Pak, kan sebenarnya berarti mekanismenya fintech dengan bank itu kan mirip ya Pak. Nah, ada kemungkinan nggak sih Pak kalau ke depannya itu fintech itu bisa menggantikan posisi bank? Ada kemungkinan ada, karena per 2021 itu dari pusat data dari IDX ya, dari Bursa Efek Indonesia itu memang sudah membuat satu subsistem, yaitu namanya perusahaan perbankan dan investment. Nah, fintech ini maksudnya ke investasi. Nanti ketika dia mulai meluas gitu ya, artinya sebagai contoh seperti ini, di klasifikasi bursa efek yang terbaru sudah tidak lagi kelompok manufaktur, dagang dan jasa. Enggak. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan aset dan aktivitas utama. Kenapa? Karena perusahaan berkembang. Nah, fintech juga sama. Mungkin saat ini mungkin seperti kayak model koperasi simpan pinjam, mungkin seperti itu. Tapi ke depannya dia bisa menjadi investasi seperti yang dibicarakan Agus tadi. Jadi dia akan terus berkembang. Nah, kalau kita bicara misalnya ini kita berbicara mengenai fintech yang terkait dengan keuangan ya, karena financial technology. Karena konsepnya fintech itu sebetulnya sudah ada sebelumnya di manufaktur. Jadi bukan keuangan. Saya ambil contoh ya. Kalian sudah pernah mendengar belum yang namanya perusahaan Wings? Pernah ya? Apa Pak? Wings. Iya. Wings udah. Wings ya. Wings, kalau dengan kata Wings itu yang dibuat atau diproduksi apa sih? Sabun Indomie. cuci. Sabun. Ada Sabun, mie betul. instan juga deh kayaknya. Ya, pertama kali dia adalah sabun. Dia perusahaan bergerak di misalkan kesehatan, kebersihan lah, sabun dan sebagainya. Kemudian dia bergerak menjadi ada Indomie, mie sedap kalau saya nggak salah, mie sedap. Terus kemudian dia mengembangkan diri. Jadi apa namanya? Namanya aneka industri sekarang di kelompok di Bursa Efek. Seperti itu. Mayora juga sama, ya kan? Mayora mulai dari makanan dan minuman. Terus sekarang ada Bank Mayora. Jangan salah loh, ada Bank Mayora. Kemudian, Iya, betul kan, ada. Terus Sinarmas juga sama. Dari properti ya, kan iya akhirnya dia lama-lama pada melebar. punya bank sendiri Pak, saya lihat Pak. Betul. Nah, sama dengan fintech. Konsepnya fintech itu sebenarnya ngambil dari itu. Tapi dia lebih pertama diarahkan ke keuangan. Nanti dia mungkin bisa berkembang. Jadi bukan cuman terkait dengan simpan pinjam, keuangan, tapi mungkin bisa melebarkan lagi, termasuk dana pendidikan, dana investasi, dan sebagainya. Makanya pemerintah bikin satu sub baru, investment. Berarti kalau orang-orang yang masih eh, terbatas dengan ilmu dan teknologi yang kayak contoh di pedalaman kan masih banyak banget ya Pak di Indonesia. Mm-mm. Semakin kasihan banget dong mereka untuk menyeimbangkan perkembangan. Karena dari sisi kesini aja udah kesulitan nanti. Ya, betul sekali. Kalau dari informasi yang ada, memang kesenjangan mengenai literasi digital itu tinggi sekali di Indonesia ya. Jangankan di pedalaman ya, Indonesia Ya, Barat dengan Timur di kota berbeda. pun yang maksudnya tidak juga punya kemampuan untuk membeli, karena kan itu akan berkaitan dengan membeli gitu, ada modal membeli, Betul. dan ya itu pun juga terjadi nanti semakin ini dong ya. Ya, betul. Tapi nanti kalian perhatikan deh, mungkin nggak lama ya, 1-2 tahun ke depan aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau sekarang saya sudah lihat di tempat saya gitu ya, di sini saya di Gading Serpong tinggalnya, di pasar aja udah pakai QR code. Pasar ya, bukan di toko ya, di pasar. Nah, 1-2 tahun ke depan mungkin itu akan lebih merembet lagi ke daerah-daerah 3T gitu kan. Nah, itu tugas utama kenapa pemerintah membentuk adanya Kementerian Maritim dan Investasi gitu. Karena memang investasi itu betul-betul digalakkan sampai ke daerah 3T, sasaran pemerintah di situ. Jadi yang dikatakan Santi tadi betul ya. Faktanya kita kurang, betul sekali. Tetapi pelan-pelan pemerintah itu akan memperbaiki itu sehingga masyarakatnya betul-betul terdidik.
Itu harapannya pemerintah ya seperti itu. Tapi saya bukan agennya pemerintah ya. Ini saya belajar atau kita semua belajar bahwa tujuan utama pemerintah adalah mengurangi gap yang ada gitu. Gap mulai dari kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi gitu kan. Nah, kebetulan kalau kalian di kota besar ya, itu gap tersebut bisa nggak kelihatan, tapi bisa juga kelihatan jauh ya, misalkan antara Jakarta dengan kota-kota satelitnya ya di Bekasi dan apa itu juga pasti kelihatan misalnya gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya mau coba kembali ke ini dulu, ke UVC. Oke. Agak lama ya di tempat saya. Nggak apa-apa nih, di tempat saya lagi hujan deras, jadi untuk internetnya agak susah. Jadi saya akan, kalau sudah tidak yang ditanyakan lagi, saya akan ingatkan ulang bahwa di dalam materi kita yang pertama di hari ini, saya di UVC itu mencantumkan 2 video pembelajaran. Nah, silahkan kalian coba dengarkan dulu ya dengan waktu yang ada. Saya berikan waktu kan sampai tanggal 8 tuh, sampai hari Selasa. Ya. Silahkan buat ulasan, nanti kalian pilih ya, tolong diatur sendiri ya Monifa ya, supaya jangan ada yang sama gitu. Bolehlah dia dipilih sendiri boleh gitu ya. Tidak harus panjang ulasannya, jadi yang penting adalah kalian mencoba menguasai salah satu jenis dulu. Boleh yang kalian sering pakai gitu ya, misalnya kayak Dana, ShopeePay gitu. Atau bahkan mungkin mencoba hal baru. Saya belum pernah nih Pak pakai Investory, atau belum pernah pakai Ada Kami gitu ya. Atau apalah jenisnya gitu ya. Nah, silahkan coba gitu kan. Bahkan dari informasi yang ada gitu, mungkin kita bisa menemukan celah-celah baru atau kesempatan baru yang bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa, sebagai pengguna gitu ya, untuk memperbaiki atau bahkan mungkin untuk melakukan evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang ada. Kira-kira begitu. Saya berikan waktu sampai tanggal 8, kemudian nanti sampai maksimal jam 23.59 ya, untuk disubmit di UVC. Tolong yang tadi belum sempat enroll, silahkan enroll. Kalau saya nggak salah tidak ada kodenya. Ya betul ya, yang sudah enroll beberapa tadi ada 6 orang Iya, ya. nggak ada, Iya, Pak. tidak Ya, ada. nggak ada, Pak. Iya, Nggak boleh, Pak. saya lepaskan kodenya karena belajar dari tahun lalu itu eh, mahasiswa saya itu di kelas ada 37. Eh, saya memang coba sengaja menggunakan video pembelajaran, saya taruh di YouTube gitu ya. Ternyata para pedagang pasar ikut. Jadi satu kelas saya isinya ada 50-an lebih. Di situ, ikut di dalam situ. Tetapi memang awalnya saya minta akses dari kampus gitu, dari kampus untuk mereka bisa nggak kalau user luar bisa gabung, bisa katanya. Kalau sekarang mungkin nggak bisa ya karena over capacity. Tapi kalau untuk kemarin tahun lalu karena kita baru awal pandemi, jarang sekali dosen-dosen masih pakai Google Classroom, masih pakai apa platform yang lain, ada yang cuma pakai WA. Saya dari dulu udah pakai UVC, jadi saya bebas aja. Tapi kalau sekarang semua pakai UVC, jadinya servernya penuh gitu nggak bisa. Jadi saya harus lemparkan video-video pembelajaran tersebut masuknya ke YouTube supaya orang lain tuh bisa akses dengan mudah, kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup sekian. Mau nanya dikit Pak tentang tugasnya. Oh ya, Kayak silakan. misalnya kalau kita mau mengulas salah satu fintech itu, mungkin kan salah satu metode yang bisa kita pakai dengan mencari case di internet, apakah ada trouble yang sempat dialami pengguna dan sebagainya macamnya. Selain juga mungkin dari pengalaman penggunaan pribadi.
Berarti kurang lebih potensi pengembangannya pun juga bisa jadi masih relevan ya Pak dengan problem atau celah yang ada tersebut. Betul, betul. Betul, Gus. Oke, baik Pak. Oke. Jelas kalau gitu. Terima Ya, kasih. itu memang paling banyak. Justru saya memang mau lihat ya, nanti minggu depan saya mau lihat tugas kalian itu seperti apa. Karena biasanya mahasiswa begitu. Mahasiswa itu hanya selalu berangkat dari kekurangan. Gitu. Oh, ada kekurangan ini ya, coba mengawas dari situ. Saya belum pernah sih, mungkin sesekali pernah ya melihat ada mahasiswa justru yang melihat dari sisi keunggulannya, bukan kekurangannya. Jadi ada satu apa namanya platform gitu kan, nih kalau bagus nih Pak gitu. Kemudian di luar negeri sudah ada, terus bagaimana kalau dia bandingkan dengan luar negeri? Jadi bukan dengan pengembangan di Indonesia doang, tapi dia bisa melihat ke luar negeri. Tapi apa yang dibilang Agus tadi juga betul, itu salah satu langkah awal gitu ya. Tapi kalau saya boleh sarankan, ada kok langkah lain gitu. Jadi kita jangan lihat kekurangannya atau kasus-kasusnya, tapi coba deh lihat success story-nya dari platform tersebut. Nah, mungkin dia pasti punya kekurangan, tapi lihat success story-nya, nah dari situ akan lebih banyak pengembangan ide-ide pengembangan yang kira-kira mungkin belum pernah dicakup oleh platform-platform yang lain gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Nanti saya akan lihat ya, kita akan lihat minggu depan seperti apa hasil dari ulasan dari kalian. Terima kasih Pak untuk Oke, masukannya. baik. Terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Nanti kita akan koordinasi lewat WA Group ya. Saya rasa sih kayaknya udah semua udah join di WA Group ya. Jadi untuk berkomunikasi akan lebih mudah. Terima kasih Monifa, kemarin saya sudah di-invite dan memang saya belum sempat mempersiapkan. Saya baru tahu hari Jumat, hari Sabtu ada kelas. Saya baru tahu. Tapi memang materi perkuliahan sudah saya siapkan selama 1 semester, jadi saya tinggal naikkan aja satu persatu. Kira-kira begitu ya. Oke, saya stop record.